Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali ya anak-anak. Untuk kali ini kita akan belajar kembali, melanjutkan belajar kembali untuk materi fikih. Ya. 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu untuk materi fikih. Masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Kita belajar fikih pertama, yaitu makanan yang halal dan haram. Ya, semua sudah disiapkan buku salam kayak gini ya. Yuk, semua disiapkan. Untuk fikih itu dimulai dari halaman 66. Ya, oke, sudah siap. Sekarang kita buka lagi. Kita review kembali, kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Ya, apa itu makanan yang halal? Nah, masih ingat apa kemarin makanan yang halal? Nah, makanan yang halal adalah ini ya, makanan yang boleh dikonsumsi atau diizinkan dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di situ ada hadisnya, wa yuhillu lahum thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Ya. Itu jadi yang segala yang baik itu dihalalkan, yang tidak baik itu diharamkan. Oke. Kemarin waktu latihan Bu ini sudah kasih soal ya. Makanan yang halal selain halal dari segi zatnya, juga harus halal dari segi cara mendapatkannya. Nah, makanan halal itu apa saja? Nah, makanan halal itu ada yang berasal dari air, laut, ada yang berasal dari darat. Yang berasal dari air, ikan-ikan, pokoknya hidupnya di air itu halal. Ya. Uhilla lakum syaidul bahri. Jadi apapun yang di air, yang di laut itu hukumnya halal. Sementara yang dari darat itu ada hewan ternak, ada umbi-umbian, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, itu hukumnya halal. Nah, kemudian apa tuh kemarin hikmahnya kalau Allah itu memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Nah, kalau Allah memberikan perintah untuk itu, pasti ada hikmah di situ. Apa itu? Banyak ya. Mendapat kesehatan baik jasmani maupun rohani, ya. Kita mendapat keberkahan dari apa yang kita makan, ya. Kita suatu wujud ketaatan kita kepada Allah dan yang lain-lainnya. Oke, kita menginjak materi yang berikutnya. Kemarin kita sudah membicarakan makanan yang halal. Nah, sekarang kebalikannya. Kebalikannya halal apa ya anak-anak? Haram. Nah, kalau halal itu yang diperbolehkan, kalau haram yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, makanan yang haram itu bagaimana sih? Nah, nih di sini ada ya. Makanan yang haram. Makanan yang haram itu adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diizinkan dikonsumsi, dimakan. Siapa yang tidak membolehkan? Syariat Islam. Jadi syariat Islam sudah punya ketentuan bahwa makanan yang haram tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, harus dijauhi, ya. Nah, sekarang kenapa sih kok pakai ada hukum haram juga? Masuk makanan nggak boleh dimakan, nggak diharamkan? Karena apa? Karena di situ pasti ada madorotnya, ya. Ada akibat tidak baik yang timbul apabila mengkonsumsi makanan tersebut, ya. Nah, macamnya apa saja? Di situ banyak ya macamnya makanan yang haram. Ada apa? Bangkai. Wah, bangkai ya. Bangkai binatang itu hukumnya haram.
Kecuali apa? Ada 2 bangkai binatang yang tidak haram, yang halal. Ikan. Nah, kenapa kok ikan? Kan tadi di depan sudah dijelaskan ketika di bab makanan yang halal bahwa segala sesuatu yang hidup di air hukumnya halal. Maka ketika ikan itu sudah jadi bangkai, maksudnya bangkai itu apa toh? Sudah mati. Nah, sudah mati itu dia tetap dihukumi halal, ya. Ikan sudah mati dihukumi halal. Beda dengan binatang ternak yang lain. Nah, misalnya ada ayam yang mati sebelum disembelih, jadi dia namanya sudah bangkai. Ayam tertabrak motor, mati, ya sudah, berarti dia sudah enggak halal. Tuh. Kemudian selain bangkai apalagi? Ada darah dari binatang yang halal. Ya, entah itu yang wujudnya saren, ya, dideh, itu hukumnya haram. Kemudian apalagi? Makanan yang buruk menjijikkan, ya, seperti lalat, tikus, cacing, itu hukumnya haram. Kemudian daging babi. Nah, daging babi, semua bagian dari daging babi itu hukumnya haram, ya. Entah itu air liurnya, entah itu kulitnya, dagingnya, itu haram. Kemudian apalagi? Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ketentuan, ya, kalau menyembelih itu harus menyebut nama Allah. Nah, di mana ada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hewan tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kemudian apalagi? Makanan yang membahayakan. Nah, makanan yang membahayakan itu juga hukumnya haram. Wah, makan paku, wah, kan membahayakan tubuh, jelas nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan kan di depan sudah dijelaskan di makanan halal. Yang baik itu mesti halal, yang tidak baik itu diharamkan. Ya, oke. Kita baca, ya, ayat di bawah ini. Ayat ini menyebutkan tentang beberapa yang diharamkan, ya. Kita baca bersama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam ila akhirih. Itu dalil tentang jenis-jenis yang diharamkan. Oke, itu dulu. Nanti ada penugasan dari Bu Heni, ya. Sementara sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan adanya penugasan. Terima kasih anak-anak semuanya. Nanti kita lanjutkan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.